Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai integral tentu. Seperti apa sih integral tentu tersebut? Kita akan mengingat kembali terlebih dahulu materi yang sempat saya kasihkan, yaitu mengenai notasi sigma. Jadi sifat dari penjumlahan. Di sini kita punya 3 sifat pertama ya. Jadi terhadap notasi sigma, kita mempunyai 3 sifat pertama yang di sini, 3 sifat untuk notasi sigma. Kemudian kita juga punya rumus untuk permasalahan yang melibatkan bentuk penjumlahan sampai ke n. Jadi penjumlahan sampai ke n kita punya rumus-rumus yang ada di sini. Ini sedikit banyak menggunakan rumus yang ada di sini untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, permasalahan yang pertama yaitu kita akan mencari luas dari suatu bentuk kurva mulus. Misalkan kurva mulusnya adalah fx sama dengan x kuadrat di sini. Nah, di sini ada kurva yang bentuknya melengkung, tentu saja fx sama dengan x kuadrat. Sebenarnya ini bentuknya fx sama dengan x kuadrat itu sampai ke kiri ya. Jadi sebenarnya ini ada kelanjutannya begini kan ya. Nah, cuma untuk pertemuan hari ini ya, kita tidak bahas yang bagian kirinya. Kita hanya akan mencoba untuk mencari luasan daerah di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat pada selang dari 0 sampai dengan 2. Nah, dari 0 sampai dengan 2 ini luasannya berapa, itu yang akan kita cari. Adapun yang akan kita lakukan untuk mencari luasan di antara kurva fx sama dengan x kuadrat di bawahnya, kemudian di antara interval 0 sampai 2 adalah dengan cara membuat persegi panjang. Ya, di sini kita akan membuat poligon yang dalam kasus kita kali ini, poligon yang kita buat adalah berbentuk persegi panjang. Persegi panjang yang kita buat di sini tentu saja kita buat dengan cara memotong interval 0 sampai 2 menjadi beberapa bagian. Kemudian setiap bagiannya kita bentuk persegi panjang di bagian dalam dari kurva fx sama dengan x kuadrat di bagian bawahnya. Pemotongan di sini ya terserah kita. Misalkan kita mau memotong sebanyak 10, artinya kalau dari 0 sampai 2, kalau dipotong sebanyak 10 bagian, artinya kita dapatkan potongan sebesar 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, dan seterusnya sampai dengan 2. Nah, di sini diambil bentuk yang lebih umum, misalkan dipotong sebanyak n bagian. Maka kita dapatkan x0 itu nilainya 0, x1, x2, x3, terus sampai ke xn yang nilainya 2. Lalu apa yang kita lakukan terhadap potongan-potongan ini? Kita bentuk beberapa persegi panjang. Persegi panjangnya dibentuk semacam ini. Jadi kalau misalkan tadi kita potong nih interval 0 sampai 2, kemudian ada bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian ini kita bentuk persegi panjang, dan seterusnya. Seperti yang Anda ketahui di sini, karena kita membuat persegi panjangnya di bagian dalam, artinya ada daerah yang kelihatan putih di sini, itu adalah daerah yang tidak kena bagian persegi panjang. Yang artinya, kalau kita mentotal dari luas persegi panjang di sini, pastinya akan lebih kecil nilainya daripada luas sebenarnya yang mau kita cari. Luas sebenarnya yang mau kita cari kan luas yang ini kan, luas seluruhan ini. Tapi karena kita potong buat persegi panjang kecil di dalamnya, akibatnya akan ada bagian yang kosong di sini yang tentu saja itulah yang menjadi pembeda antara luas yang kita hitung dengan luas sebenarnya. Nah, nanti apa yang akan kita lakukan terhadap bagian kosongnya ya akan kita bahas lebih lanjut setelah kita menghitung terlebih dahulu luas dari masing-masing persegi panjang di sini. Untuk mencari luas persegi panjang ya tentu Anda sudah mengetahui bahwa luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Kalau untuk kasus kita kali ini ya kita mempunyai alas dikali tinggi. Nah, alas yang dimaksudkan di sini yaitu yang ini, besaran dari sini sampai ke sini. Nah, misalkan kita notasikan ini sebagai delta x. Kemudian tinggi yang ada di sini kita notasikan sebagai fx-nya. Dan dalam kasus kita di sini luas masing-masing persegi panjang yang kita miliki, ya kita akan hitung luasannya. Kemudian akan kita totalin ya untuk mendekati nilai kurva kita tadi. Kalau kita memotong sebanyak n bagian, dari 0 sampai dengan 2 kita potong sebanyak n bagian, maka artinya kita bisa tahu nih bahwa setiap persegi panjang ini memiliki lebaran alasnya itu sebesar delta x, yang mana delta x-nya akan berukuran 2 dibagi n. Karena tadi kita tahu ini panjangnya 2 kan ya, dari sini ke sini, ini panjangnya 2. Kemudian kita potong-potong sebanyak n bagian, artinya setiap persegi panjang ini memiliki alasnya memiliki panjang 2 per n. Jadi kita tahu persegi panjang di sini alasnya sama panjang semua, hanya saja bedanya tingginya. Tentu saja di sini kelihatan bahwa di bagian yang paling kanan yang paling tinggi ya, kemudian di sini agak pendek, dan seterusnya. Nah, adapun untuk persegi panjang kita yang di sini kan fx0 yaitu fx0. Ya tentu saja ini tingginya nggak ada kan ya. Kenapa tingginya nggak ada? Ya udah karena ini berasal dari 0 pangkat 2. Tapi untuk x1 di sini kan ada tingginya ya. X1 di sini besarannya adalah besaran dari 0 ditambah 2 per n kan gitu. Karena kita bagi sebanyak n, maka kan ini 2 per n, 4 per n, 6 per n, 8 per n, terus sampai ke
sekian gitu. Maka kita bisa tahu X1 ini adalah 2/n dikuadratin. Kalau untuk X2, 2X2 di sini artinya kan 2 dikali 2/n ya. Jadi awalnya kan kita ada panjang 0 sampai 2 kan panjangnya 2. Kemudian dibagi banyak n bagian, maka di sini 2/n, di sini 2 kali 2/n, nanti di sini 3 kalinya, 4 kalinya, 5 kali, dan seterusnya. Jadi ini kita dapatin 2 dikali 2/n, ini dikuadratin. Hasilnya menjadi 2 kuadrat dikali 2/n dikuadratin. Kemudian seterusnya, nah sampai ke sini, sampai ke f, x, n-1. Kenapa kita tidak sampai ke xn? Karena xn di sini tingginya akan segini, dan itu akan membentuk persegi panjang yang di luar keinginan kita. Keinginan kita kan cuma sampai 2 ya. Jadi kan tinggi untuk persegi panjang terakhir itu tidak tergantung pada xn-nya berapa, tapi bergantung pada xn-1-nya. Yang tingginya kan segini ya, yang menyentuh kurva. Kalau xn di sini kan ke atas ini ya, kelewat dong. Padahal kita cuma persegi panjangnya sampai di sini. Maka ini jadinya sebanyak n-1 dikali 2/n. Kenapa dikali 2/n tadi ya? Setiap ini intervalnya 2/n terus sampai ke n-1 buah. Nah, ini dikuadratin. Maka hasilnya akan menjadi n-1 kuadrat dikali 2/n kuadrat. Nah, apa yang akan kita lakukan terhadap perhitungan ini? Ya, kita akan mengalihkannya dengan delta X. Karena kita punya luasannya adalah alas dikali tinggi. Nah, ini alasnya, nah ini tingginya nih semuanya. Tentu saja yang untuk 2/n dikali 0 boleh kita abaikan ya. Karena kan Anda tentu tahu 2/n kali 0 ya 0 kan gitu. Nah, tapi yang lainnya kita akan kalikan nih semuanya dengan 2/n. Kemudian kita jumlahin. Jadi kita bisa abaikan yang ini kita abaikan, ini luasannya 0. Nah, yang ini akan memiliki luasan yang kita sebut R1. Luasan pertama itu sebesar 2/n dikali 2/n kuadrat. 2/n di sini alasnya ya. Alasnya 2/n, tingginya ini. Kemudian luasan yang kedua itu akan menjadi 2/n dikali 2 kuadrat dikali 2/n pangkat 2. Dan seterusnya hingga kita dapatkan luasan yang paling akhir itu adalah 2/n dikali n-1 kuadrat dikali 2/n kuadrat. Kalau misalnya kita mau menjumlahkan ini dari R1, R2 sampai ke Rn, tentu Anda bisa melihat bahwa bentuk di sini, bentuk R1 di sini ada 2/n dikali 2/n kuadrat kan jadinya 2/n pangkat 3 ya. Yang di sini juga sama 2/n pangkat 3, yang di sini juga sama 2/n pangkat 3. Nah, artinya total untuk semua luasannya itu kita bisa katakan sebesar 2/n pangkat 3 dikali. Nah, di sini kan tidak ada pengali, maka kita tulis 1 kuadrat ditambah yang di sini ada 2 kuadrat. Jadi sini sebenarnya nggak ada ya, tapi kan harusnya 1. Cuma 1 itu bisa kita artikan 1 kuadrat, karena kita bisa melihat polanya bahwa ini akan dijumlahin sampai ke n-1 kuadrat. Jadi di sini yang pertama 2/n pangkat 3, yang kedua 2/n pangkat 3 dikali 2 kuadrat, nanti yang ketiga 2/n pangkat 3 dikali 3 kuadrat, terus sampai 2/n pangkat 3 dikali n-1 kuadrat. Nah, yang mana penjumlahannya lebih sederhana kalau ditulisnya begini. 2/n pangkat 3-nya dikeluarin, dikalikan ini semua. Menghitung 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai n-1 kuadrat itu udah ada rumusnya kan ya. Penjumlahan 1 kuadrat sampai n-1 kuadrat bisa Anda lihat di sini. Ya makanya ini saya sedikit tampilin sekali lagi untuk mengingatkan bahwa sebenarnya ini udah dipelajari menjumlahkan 1 kuadrat sampai n kuadrat. Kalau misalkan jumlahnya sampai n-1 ya di sini n-nya tinggal diganti n-1 saja. Sebagai akibatnya jumlah dari ini semua itu bisa ditulis sebagai n-1 dikali n dikali 2n-1 dibagi 6. Berdasarkan rumus yang tadi ya, dengan cara mengganti n menjadi n-1 karena kita jumlahnya cuma sampai n-1. Ini kayaknya langsung aja ya tadi ya. Ini 8 dibagi n pangkat 3 ya. 8 per n pangkat 3. Nah, di sini kita punya 2 per n pangkat 3 kan jadinya 8 per n pangkat 3. Nah, kemudian ini dikaliin. Kita kaliin ini jadinya, ini kan n pangkat 3. Ini dengan n. Hasilnya kan jadi n kuadrat ya. Maka ini kita punya, kita kaliin semuanya. Jadi kita dapetin 8 dikali n-1 kali 2n-1 kan jadinya 2n kuadrat. Kemudian n dikali min 1. Min n, min 2n, min 3n. Kemudian min 1 plus 1 per 6n kuadrat, 6 dikali n kuadrat. Kemudian ini kita bisa kali dan bagi masing-masing. 8 kali 2n kuadrat dibagi 6n kuadrat, ini jadinya 8 per 3. 8 dikali min 3n dibagi 6n kuadrat, ini hasilnya menjadi minus 4 per n. 8 per 6n kuadrat, itu jadinya 8 per 6n kuadrat. Sebenarnya ini bisa disederhanain ya, harusnya. Jadi 4 per 3 ya. Tapi ya udah biarin aja, 8. Jadi kalau ini tergantung berapa banyak kita memotongnya kan ya. Kalau misalnya kita memotong hanya 10 ya nanti Anda tinggal masukin 10 di sini. Nah, itulah luasan yang ada pada persegi panjang yang ada di sini. Ya kan? Sebagai contoh, misalkan di sini
Misalkan dipotong sebanyak 7 bagian, maka hasilnya luasannya seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 persegi panjang, yang mana persegi panjang yang ketujuhnya yang di sini yang tidak ada luasnya. Hasil luasannya kalau dihitung itu hasilnya yang ini ya, dimasukin aja 7, maka hasilnya akan mendekati segini. Kalau dipotong sebanyak 14 bagian, hasilnya akan mendekati segini. Kalau dipotong sebanyak 28 bagian, hasilnya akan mendekati segini. Nah, bisa Anda lihat dari potongan yang hanya 7 bagian, bagian putihnya kan lumayan besar ya. Tapi ketika dipotong lebih banyak, jadi 14 bagian, bagian putihnya menjadi mengecil. Kemudian ya dipotong lagi sebanyak 28 bagian, Anda bisa melihat bagian putihnya akan semakin kecil ukurannya. Nah, sebagai akibatnya, kalau misal kita ingin menghitung luasan yang benar-benar mulus seperti ini, yang beneran mulus seperti ini, tidak ada bagian, ya kayak ada bolong-bolong putih gitu, di antara persegi panjang dan juga luasan kurva yang sebenarnya, yang perlu kita lakukan sebenarnya sederhana, yaitu dengan cara memsubstitusikan nilai n di sini mendekati tahingga. Jadi dengan kata lain, kita ambil nilai limit n mendekati tahingga dari luasan yang kita punya untuk mendapatkan luas yang diinginkan. Jadi dengan kata lain, luasan yang sebenarnya itu adalah limit n mendekati tahingga dari bentuk tadi 8/3 dikurang 4 per n ditambah 8 per 6n kuadrat. Yang ini ya. Sehingga kita dapati ini hasilnya adalah 8 per, ya tidak perlu terlalu banyak dihitung, ini kan 0, 0 ya. Jadi yang tersisa hanya 8/3 saja. Nah, dengan kata lain kita dapat nih bahwa luasan daerah di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat dari 0 sampai 2 itu sebesar 8/3. Nah, 8/3 ini bukan luas persegi panjangnya lagi, tapi luas yang sebenarnya. Jadi luas yang begini. Kalau yang luas masih persegi panjang seperti ini. Ini luasnya masih persegi panjang yang dijumlahin, yang tentu saja tidak akan sama persis dengan luas yang diinginkan, hanya mendekati saja gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin mendapatkan hasil yang sebenar-benarnya, yang benar-benar mulus gitu kan ya, tanpa ada kosong-kosong putih di sini, maka kita tinggal mengambil limit n mendekati tahingga dari luasan persegi panjang tadi. Sebagai hasilnya kita dapetin luasnya adalah 8/3. Kalau misalkan kita mendekati luas tersebut dengan cara membuat persegi panjang bagian luar. Yang dimaksud bagian luar di sini ya tadi, kalau tadi X1, yang ini X1 kan tadi ya, berperan untuk membuat luasan di sebelah kanan di dalam. Nah, sekarang X1 yang kita gunakan di sini digunakan untuk membuatan luasan daerah di sebelah kiri, sehingga luasannya akan berlebih. X2 akan dibuat ke kiri juga, luasannya jadi ke sini. Nah, kalau Anda perhatikan sebenarnya bentuk luasan itu hanya menggeser nih. Jadi kotak yang pertama ini geser ke kiri, kotak yang kedua geser ke kiri, kotak yang ketiga geser ke kiri, dan seterusnya geser ke kiri semua. Kemudian ditambahkan kotak yang ke N. Ya, kotak yang ke N di sini kan ya. Jadi ditarik ke bawah. Nah, ini digeser ke kiri juga. Terjadilah luasan jadilah luasan yang seperti ini. Nah, luasan yang kita mau yang di sini, kita sebutnya sebagai luasan menurut poligon-poligon luar, atau luasan menurut persegi panjang luar ya. Karena poligon yang di sini kan poligon kan namanya bangun datar segi sekian gitu ya, segi n. Nah, di sini kita ngambilnya yang segi 4, yang paling enak menghitung luasnya. Cukup panjang kali lebar kan ya. Kasusnya akan serupa dengan tadi, hanya saja hasilnya akan lebih besar daripada nilai yang seharusnya. Hasilnya akan lebih besar daripada nilai yang seharusnya. Kalau tadi, hasilnya akan lebih kecil dari nilai yang seharusnya. Karena kita bisa lihat nilai seharusnya 8/3, tapi kalau menggunakan poligon, hasilnya 8/3 kurang sekian. Gitu kan ya, yang artinya memang lebih kecil. Nah, kalau di sini, hasilnya tentu akan menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Namun, teknik mengerjakannya masih sama. Masih samanya apa ya? Masih sama kan, lebar alasnya di sini, ya masih tetap delta X-nya akan sebesar, karena tadi kita mengambil dari 0 sampai 2, ya artinya luas panjangnya 2 dibagi ya berapa potongan. Gitu kan ya. Karena 0 sampai 2 kan panjangnya 2 ya. Nah, kemudian mengenai tingginya, ya tingginya tadi. Kalau yang tadi kita mulainya dari X0 sampai ke Xn-1. Kalau di sini bukan dari X0 lagi, tapi kita mulainya dari X1 tentu saja. X1 di sini tingginya, X2 tinggi yang kedua, X3 tinggi yang ketiga, terus sampai ke Xn tinggi yang ke N. Gitu. Maka kita punya X1 itu tadi udah jelas 2 per N dikuadratin gitu kan ya. Kan dipotong di sini panjangnya 2 per N kan dari 0, artinya sih 2 per N, 4 per N, 6 per N, 8 per N, dan seterusnya. Kemudian X2 itu adalah 2 dikali 2 per N, nah ini dikuadratin, jadinya 2 kuadrat dikali 2 per N dikuadratin. Kemudian X3 sama, jadi 3 dikali 2 per N. Dan seterusnya ya, sampai ke Xn.
Nah, sampai xn ya, karena tinggi yang terakhir itu tingginya tinggi xn. Kalau yang tadi tinggi yang terakhirnya tinggi xn-1 ya. Itu. Makanya di sini tingginya sampai xn. Tingginya adalah n dikali 2 per n dikuadratin. Jadinya n kuadrat dikali 2 per n kuadrat. Nah, yang mana luasan untuk setiap masing-masing persegi panjangnya, ya, jadi luasan yang pertama, oh ini pakai S ya. Jadi luasan yang pertama itu adalah yang ini, ini tingginya dikali alasnya kan ya 2 per n dikali 2 per n kuadrat. Nanti yang kedua tinggal 2 per n dikali 2 kuadrat dikali 2 per n pangkat 2. Yang di sini yang ketiga itu menjadi 2 per n dikali 3 kuadrat dikali 2 per n pangkat 2. Dan seterusnya tentu saja sampai ke yang n, yaitu 2 per n dikali n kuadrat dikali 2 per n dikuadratin. Ya, jadi ini adalah pemluasan masing-masingnya. Ya, kasusnya masih sama ya dengan yang tadi. Untuk luasan-luasannya, hanya tinggal digeser aja. Jadi kalau tadi kita mulainya dari untuk yang persegi panjang bagian dalam. Jadi kalau untuk persegi panjang bagian dalam, kita luasannya dari yang ke 0 sampai ke n-1. Kalau untuk yang bagian luar, kita mulainya dari yang ke 1 sampai ke n. Kita dapetin luasnya seperti ini. Kemudian berapa besaran luas totalnya? Ya, besaran luas totalnya tinggal dijumlahin dong ya. Karena di sini semuanya memuat 2 per n pangkat 3, ya kan ini 2 per n, 2 per n kuadrat, 2 per n, 2 per n kuadrat, semuanya begitu. Maka 2 per n pangkat 3-nya bisa kita keluarin sama seperti tadi. Hanya saja bagian pengalinya bukan dari, sama seperti tadi juga ya. Ini kan mulai dari 1 gitu kan, ditambah 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, tapi ditambahnya bukan sampai n-1, melainkan sampai ke n kuadrat. Nah, satunya kalau gitu kita kajian 1 kuadrat. Kan 1 dengan 1 kuadrat itu sama ya. Oke, selanjutnya jumlah 1 sampai ke n kuadrat itu bisa dihitung. Ini 2 per n pangkat 3, ini saya tulis 8 per n pangkat 3. Nah, ini sama seperti tadi, kita jumlahin. Nah, jumlahnya akan menjadi n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 dibagi 6. Berdasarkan rumus yang tadi saya kasih di slide pertama. Nah, sebagai akibatnya, ini hasilnya menjadi apa? Ya, ini n pangkat 3 dengan n. Itu akan jadi n kuadrat. Nah, kemudian 8 dikali dengan, ini dikaliin jadi 2n kuadrat, tambah 3n, tambah 1, dibagi 6 dikali n kuadrat, jadinya 6n kuadrat. Ini bisa disederhanain menjadi 8 per 3, ditambah 4 per n, ditambah 8 per 6n kuadrat. Yang tentu saja luasan ini lebih besar daripada luasan kurva yang seharusnya. Kalau yang tadi, yang kita punya luasannya haruslah lebih kecil. Namun, dengan cara mendekati n-nya kata hingga, bagian-bagian kosongnya akan habis. Nah, kalau di sini sebaliknya, apabila kita mendekati n-nya mendekati tak hingga, kasusnya juga akan serupa. Bagian-bagian yang kelebihan di sini akan habis. Karena kita memotongnya sampai n-nya mendekati tak hingga, jadi sekecil mungkin sehingga tidak mendapati bagian yang kelebihan lagi. Nah, kalau gitu luas ini ya sama hasilnya. Itu adalah limit n mendekati tak hingga dari bentuk 8 per 3 ditambah 4 per n ditambah 8 per 6n kuadrat yang kita hitung di sini. Nah, hasilnya adalah tetap 8 per itu. Jadi sama hasilnya, hanya beda sudut pandang aja. Kalau tadi didekati luasnya dari bagian dalam, nah kalau di sini didekati luasnya dari bagian yang di luar. Tapi tentu saja untuk menghitungnya, ya kita kembali ke teknik tadi, teknik penjumlahan untuk sampai bentuk sigma yang sampai ke n. Makanya Anda perlu tahu rumus yang tadi saya kasih di slide. Nah, ini yang terakhir ya. Di sini saya tidak akan menghitungkan berapa luasnya. Silakan Anda coba sendiri. Di sini kita punya bentuk fungsinya adalah 1/4 T pangkat 3 tambah 1. Kita diminta untuk menghitung luasannya dari 0 sampai 3. Jadi sampai sini ya. Nah, ini luasannya berapa? Nah, kita minta dihitung. Ya, Anda boleh. Di sini kalau di sini contohnya menggunakan pendekatan poligon luar. Yang artinya kita punya lebaran di sini delta T, bukan delta X tentu saja karena kita pakainya T. Delta T-nya ya menjadi 3 dibagi N ya. Kalau tadi 2 dibagi N karena sampai 2, kalau di sini dari 3. Dan kemudian ya Anda tinggal mencari FT1 gitu kan ya. Untuk tinggi yang pertama. FT1 artinya kan 3/4
dikali 3 per N. Pangkat 3 ditambah 1. Nanti FT2, artinya kan 1/4 dikali 2 dikali 3 per N, pangkat 3 ditambah 1. Dan seterusnya. Kemudian cari luas masing-masingnya. Jadi seterusnya tinggal Anda lanjutin. Cari luas masing-masingnya. Ya kan, dengan cara dikalikan 3 per N tentu saja. Kemudian lakukan penjumlahan menggunakan sifat penjumlahan sigma tadi. Ya, Anda akan dapatkan luasan di sini dengan bentuk yang umum. Mau berapapun N-nya, pasti bisa didapatkan luas persegi panjangnya. Nah, tentu saja yang diharapkan adalah luas kurva mulus, artinya nantinya hasilnya Anda ambil N-nya mendekati tak hingga. Kira begitu untuk menghitung luasan kurva ini. Ya, ini bahan latihan. Kalau Anda mau mencoba, ya silahkan. Segini dulu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.